شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah perjalanan kita akan menuju Sidogiri, tapi sebelumnya kita sarapan dulu di rumah Ustaz Irfan. Ustaz Irfan. Ini perjalanan yang begitu istimewa yang tetap tidak lepas daripada tujuan agama kita, yaitu tetap dakwah. Awal datang, ya, sholat subuh langsung musyawarah dan tidak lupa untuk UMS istimewa. Sekian, kita lanjutkan lagi. Itu dia sasar kita di depan. Ini persiapan untuk rumah Ustaz Irfan. Kita menuju rumah Ustaz Irfan sementara untuk mengisi tenaga, biar energi kita biar lebih semangat dalam perjuangan kita. Karena ini masa depan Al-Fatah ini berada dalam tangan kita semua yang ada di sini. Oke? Let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate celebrate let's celebrate Allah Allah thank you for this day Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Wabil Khususon Romo Yai Nawawi Abdul Jalil, dan juga para asatidz yang saya hadir di majelis ini. Kami benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kesempatan kepada kami, Allah hadirkan kita untuk bersilaturahmi dan mengambil banyak manfaat kebaikan di Pondok Pesantren Sidogiri. Dan kami ke sini benar-benar berniat silaturahmi dan belajar dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari keberkahan yang telah Allah curahkan di Sidogiri sini. Dan salam untuk kepada kita Nabi Muhammad SAW.
semua ikhtiar kita, semua mujahadah kita, semua usaha kita menjadi asbab ridhonya Allah dan menjadi asbab senangnya Rasulullah SAW kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami taatimi dan kami muliakan pengasuh kami Pondok Pesantren Sidogiri Hadratus Syekh Nawawi bin Abdul Jalil beserta majelis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri, dan yang kami hormati dan kami muliakan sahabat-sahabat, kemudian tamu kehormatan dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Sungguh ini kebahagiaan yang luar biasa dan kami merasa sangat terhormat atas kehadiran sahabat-sahabat sekalian dari Pesantren Temboro. Apalagi kami mendengar informasi ini sahabat-sahabat yang datang khusus bagian pengelola media yang ingin berbagi dengan teman-teman juga pengelola media di Pondok Pesantren Sidogiri, dan saya diberi amanat untuk mewakili pengurus karena saya juga di bagian kepengurusan media di Pondok Pesantren Sidogiri, sehingga sinkron nantinya itu yang diamanatkan kepada saya, dan alhamdulillah sekarang kita bisa bermuajah di tempat ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perkembangan media ke depan, juga dilihat tulis menulis di Pondok Pesantren Sidogiri dan juga di Pondok Pesantren Temboro. Sekadar berbagi pengalaman juga. Kenapa kemudian teman-teman di Pondok Pesantren Sidogiri dilihat menulisnya sampai sedahsyat ini ya? Sampai sedahsyat ini, bahkan seandainya dibiarkan itu bisa jadi nanti per kelas itu punya meeting ya. Kalau dibiarkan itu bahkan per komunitas itu yang punya majalah meeting, tapi kemudian diatur sedemikian rupa ya, ini sudah menjadi lingkungan sepertinya. Jadi lingkungan tulis-menulis di Pondok Pesantren Sidogiri itu sudah sedemikian dahsyat ya. Ada provokatornya sebenarnya ya. Ada provokatornya dalam bahasa yang nakal, provokator yang bagian ngompori, yang bagian manas-manasi, dan itu adalah koordinator kita Mas D. Nawawi Sa'dullah yang pernah membuat sebuah tulisan yang namanya Revolusi Pena ya. Beliau ketika itu mengutip sebuah tulisan dari kiai sepuh kita almarhumlah Kisah Abdullah itu beliau ceritakan ya kepada santri-santri ketika itu, biar mereka juga punya pilihan untuk nulis, kemauan untuk nulis. Kisah Abdullah itu buku catatannya sampai 2 lemari ya. Ya, buku catatannya sampai 2 lemari. Jadi ayahanda dari Mas Nawawi Sa'dullah, koordinator kita yang sekarang itu pernah cerita buku catatan Kiai Sa'dullah itu sampai 2 lemari. Yang itu disapa hal-hal sederhana. Jadi catatan hari itu beliau tulis tiap hari. Jadi bahkan jam 11 barusan ada tamu wali santri melaporkan anaknya seperti ini, itu gitu sampai detail seperti itu. Ada tamu ini, kemudian ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Itu sampai 2 lemari besar. Itu yang diceritakan. Nah kemudian Mas D. Nawawi Sa'dullah itu menemukan sebuah keinginan besar ternyata dari Al-Mawqurah Kiai Sa'dullah. Ada sebuah kutipan kata-kata yang beliau tulis di salah satu catatannya. Andai Sidogiri punya radio. Itu tulisan beliau ya. Nah kemudian ketika tulisan ini ditemukan ya, andai Sidogiri punya radio ya. Pertanyaannya kenapa radio? Kemudian ini diterjemahkan sekarang. Dulu kalau kita kembali flashback ke belakang di zamannya Kisah Abdullah, media informasi arus utama hanya melalui radio. Jadi paling tidak kita punya gambaran Kiai Sa'dullah itu sudah memperhatikan yang namanya pentingnya informasi. Sampai kemudian ini menjadi sebuah moto bagi Pondok Pesantren Sidogiri tentang media, bahwa kekuatan media adalah kekuatan pedang. Kemudian keinginan ini diterjemahkan oleh pengurus-pengurus sekarang sebagai generasi penerusnya dengan apa? Dengan bukan radionya kemudian yang kita jadikan kenyataan, yang kita manifestasikan, tidak, tapi roh dari keinginan itu. Rohnya apa? Ingin Sidogiri punya media informasi. Saking pentingnya sebuah media informasi. Dan untuk radio sekarang sudah ketinggalan zaman, dan itu sudah bukan media arus utama lagi. Ya, yang paling realistis, yang keinginan sebenarnya adalah televisi.
ya televisi, tapi televisi itu butuh budget yang cukup besar. Jadi mungkin sedikit demi sedikit itu bisa kita realisasikan, dan yang paling realistis adalah kita buat majalah. Kita buat majalah sebagai media informasi dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk alumni, untuk simpatisan, untuk masyarakat umum, dan untuk siapa saja. Untuk siapa saja, dan alhamdulillah itu menjadi cikal bakal awal embrio dari munculnya media di Pondok Pesantren Sidogiri, dan ternyata kemudian ini terprovokasi yang lain. Terprovokasi mulai panas, kemudian jadilah sebuah lingkungan tulis-menulis yang begitu dahsyat di Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi pembentukan lingkungan awal dari pengasuh kita dulu ya, dari sepuh, dari masyarakat kita. Saya pernah ke Habib Rizik, ya, Habib Rizik, saya sudah 3 kali ke Habib Rizik. Kemudian saya juga pernah ke Bapak Ferry Koto, ya, ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Beliau yang sekarang menggagas sejuta umat kuasai media, atau sejuta muslim kuasai media. Paling tidak sebagai orientasi awal bagi kita sebagai sama-sama pengelola media. Kenapa sih sekarang ini kita harus menulis? Kenapa sih sekarang ini kita harus kemudian membuat media? Kenapa sih sekarang ini kita harus punya media informasi? Jadi ada sebuah kelompok sekarang, koperasinya sudah terbentuk ya. Koperasi ini dijadikan sebagai badan hukum nanti untuk buat media Islam yang nantinya menjadi penyeimbang dari media-media mainstream yang ada sekarang, media-media arus utama. Ya, beliau punya gambaran seperti ini. Mungkin bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian tahu Kompas, kemudian kita tahu Metro TV, kemudian kita tahu media-media yang lain, itu menjadi rujukan utama sekarang. Menjadi rujukan utama, dan kita tahu Tempo, kita tahu Detik, dan lain sebagainya. Itu namanya media mainstream atau media arus utama. Dan kalau kita perhatikan dan kalau kita melihat, ya informasi-informasi yang kita terima dari media-media mainstream, media-media arus utama, utamanya yang terkait dengan Islam, itu hampir bisa dipastikan tidak memihak terhadap Islam. Bisa dipastikan tidak memihak terhadap Islam. Sekadar gambaran saja ya, pasca Hari Raya Idul Fitri, pasca takbir keliling, kemudian pasca hari besar umat Islam, kemudian yang menjadi sorotan fokus berita di Kompas, fokus berita di Detik, kemudian di Metro TV apa? Pasca Lebaran, ratusan ton sampah menumpuk di Jakarta. Sampahnya yang dibahas, yang diberitakan adalah sampahnya. Kemudian takbir keliling disebabkan kemacetan puluhan kilometer. Sisi negatifnya kemudian ya, yang ditampilkan oleh media-media arus utama, apalagi sekarang yang sedang terjadi gejolak politik yang luar biasa. Ya, ini perang media benar-benar dahsyat sekarang nih. Perang media benar-benar dahsyat ya. Dan masalahnya kita tidak punya media arus utama, kita tidak punya media mainstream. Jadi pernah Mas Nawawi itu nulis sebuah tulisan, beliau ambil sebuah adagium dari peribahasa Jepang, dan itu yang membuat teman-teman terpengaruh ya. Yang beliau tulis seperti ini, 3 orang itu bisa buat harimau katanya. 3 orang bisa buat harimau. Apa maksudnya? Saya sempat ya, nggak ngerti awal-awal, tapi dijelaskan kemudian di bawahnya. Maksud dari 3 orang bisa buat harimau itu bukan bim salah bim, bukan sulap, bukan sihir, bukan seperti itu. Itu sebuah peribahasa, sebuah adagium yang luar biasa tentang dahsyatnya kekuatan media. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini, kalau dicontohkan sekarang sahabat-sahabat ada di depan saya. Kemudian ketika kita diskusi seperti ini, tiba-tiba ada orang satu masuk. Ada satu orang masuk, teman saya dari luar, buka pintu teriak-teriak Assalamualaikum. Kemudian ketika masuk dia bilang, barusan di tangga bawah ada macan. Kita yang dengar ucapan seperti percaya atau tidak? Tidak. Kita tidak akan percaya. Kenapa? Otak kita, karakter dari otak kita ketika kita menerima informasi yang mustahil dalam pikiran kita, refleks menolak. Ini di bawah tangga, ini bukan kebun binatang, ini bukan hutan, mana mungkin di bawah ada macan. Spontan otak kita akan menolak, langsung ditolak. Kita tidak akan percaya sama sekali. Ya sudah, dilanjutkan, kemudian kita diskusi seperti ini. Diskusi dilanjutkan, ternyata 10 menit kemudian ada orang kedua datang, orang lain. Dia buka pintu, Assalamualaikum, dia bilang hal yang sama. Barusan di bawah ada macan. Tadi orang pertama bilang langsung, ditambah orang kedua datang. Percaya apa tidak? Tetap tidak percaya. Tapi paling tidak minimal muncul pertanyaan, kok ada yang bilang lagi? Kok ada yang mengatakan lagi? Tingkat kepercayaan kita enggak, masih belum ada tingkat kepercayaan gitu. Kita masih belum percaya apa. Cuma mulai penasaran, muncul tanda tanya. Apa benar di bawah ada macan? Kok ada yang bilang lagi? Ketika gampangnya
Posisi otak kita sudah seperti itu, kemudian 10 menit kemudian ada orang ketiga datang dan dia mengatakan hal yang sama. Assalamualaikum, kata dia. Di bawah ada macan. Di bawah ada macan. Terbentuk kemudian opini di pikiran kita. Penasaran luar biasa. Apa benar di bawah ada macan? Kok sampai 3 orang yang bilang? Jadi ketika itu sudah mulai ada tingkat kepercayaan, meskipun nggak sampai 50%, nggak sampai belum ya, nggak sampai syak, apalagi ya paling tidak waham lah ketika itu. Paling tidak waham ketika itu muncul terbentuk opini di bawah ada macan. Nah, untuk tahu kita di bawah itu ada macan atau tidak, caranya bagaimana? Caranya kalau dalam bahasa Al-Quran adalah tabayun. Kita harus tabayun. Tabayun itu kalau bahasa media kita harus klarifikasi. Atau mungkin lebih dalam lagi kita investigasi. Kita turun bareng-bareng, kita tanyakan sumbernya siapa saja, benar apa enggak di bawah ada macan, baru kita tahu kenyataannya di bawah ada macan. Cuman masalahnya mayoritas masyarakat Indonesia ketika mereka mendapatkan informasi, mereka tidak sampai pada step terakhir, tidak sampai pada tahap terakhir, yaitu tahap tabayun, klarifikasi, investigasi apalagi. Sehingga informasi yang mereka terima, terus begitu saja mereka terima, itu akan membentuk opini mereka sesuai dengan informasi yang mereka terima, sesuai dengan informasi yang mereka terima. Itu masalah kemudian yang mayoritas masyarakat kita, sehingga ada sebuah kesimpulan kebohongan sekalipun ketika disampaikan secara berulang. Ya, kan ada insya ada pertemuan di penerbitan, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah alhamdulillah, karena dianalisa syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, itu 3 syukur bulan kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat setiap. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Syukur itu sifat mulia, hindar dari tamak haluba. Rasa cukup apa yang ada